Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di channel Apa Kamu Tahu. Oke, ini berita baru tadi pagi. Di suatu diskusi ada pembahasan tentang Lina Wijaya yang dibongkar Sofi Khatul, dibongkar Roti Hidup. Ada apa dengan Lina Wijaya? Kalau nggak simak video ini nggak bakal tahu ceritanya. Maka jangan di skip, disimak sampai akhir. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita dengarkan seperti apa. Boleh nggak kamu cerita Yuli fitnah kamu itu seperti apa? Gini loh Bang Ardi, saya mau jujur ke Pak Ardi, tapi ini hanya saya ngomong sama Pak Ardi saja. Saya bilang oke, saya pernah dilamar. Saya bilang, emang kamu masih cewek? Enggak, saya sudah punya suami Bang, saya sudah punya anak. Terus kenapa kamu dilamar? Katanya dia dilamar sama Murtadin, siapa lagi namanya ya. Itu dilamar melalui telepon Murtadin tersebut dengan orang tuanya, katanya seperti itu. Saya bilang, terus kamu terima? Tidak. Terus? Nah itu yang akhirnya video itu mungkin direkam sama anak-anak yang Murtadin itu, akhirnya di-upload dan disebar kemana-mana. Dia bilang, jadi kalau Bang Ardi mendengar itu video itu bukan suara saya. Ketika saya dilamar sama anak itu melalui telepon sama orang tua, itu bukan suara saya. Saya bilang, terus? Tapi betul anak itu lamar kamu melalui telepon, betul, sama orang tuanya. Nah akhirnya karena lamarannya katanya ditolak, akhirnya anak itu katanya kembali jadi Islam, kembali mualaf lagi. Saya bilang, Lin, dia tahu nggak kalau kamu sudah punya suami dan kamu sudah punya anak? Dia bilang, saya nggak tahu Bang. Selama ini kamu hubungan dengan dia seperti apa? Karena saya sakit, dia bilang segala urusan Lina Wijaya itu diurus oleh anak tersebut, ya kan? Nah, setelah 3 hari terus dia minta tolong ke saya untuk bantu selesaikan masalah Yuli sama Lia Kristen yang katanya ada fitnahan dari Yuli ke Lia Kristen seperti ini. Saya tanya, boleh tahu nggak itu masalahnya seperti apa? Karena saya nggak tahu. Terus dia cerita, katanya Yuli fitnah Lia Kristen dengan seorang pendeta yang katanya bertato. Itu saya dengar dari Ibu Lina Wijaya loh, 3 malam yang lalu. Saya bilang, saya mencoba, tapi saya akan mencoba dengan cara saya sendiri, dan saya bukan pribadi yang suka diintervensi oleh orang lain. Saya punya cara sendiri untuk bisa meredahkan. Dia bilang, oke Bang, terima kasih. Saya bilang, terus siapa Kiai Murtad itu ya? Kiai Murtad, dan itu Ibu Fadila juga dibahas sama dia. Nah, saya sudah nggak usah bahas yang lain. Yang penting, saya bilang, yang penting kamu fokus untuk kesembuhan kamu. Nah, kemarin pagi dia itu WA ke Ibu Nefertiti. Ibu Nefertiti dan nama saya dibawa-bawa sama Ibu Nefertiti. Saya nggak tahu. Saya sama sekali nggak tahu yang saya difitnah ke Ibu Nefertiti itu, saya nggak tahu. Nah tadi malam jam 1 malam Ibu Nefertiti telepon ke saya klarifikasi. Bang Ardi, saya mau klarifikasi. Ada WA dari Lina Wijaya, dia minta uang untuk katanya ganti HP karena HP rusak. Tapi kenapa ya nama Roti Hidup itu dibawa-bawa? Hah? Nama saya dibawa-bawa maksudnya? Tentang saya punya hubungan pribadi. Saya bilang, saya yang bawa. Coba Ibu ceritakan ke saya. Nah, Ibu Nefertiti ceritakan semua yang dia kaitkan nama saya dengan dia minta uang ke Ibu Nefertiti. Tidak lama kemudian Ibu Nefertiti telepon dia bilang, Pak Ardi, boleh nggak saya sambung ke Ibu Lina Wijaya? Saya bilang, boleh. Biar kita selesaikan sekarang. Kenapa nama saya dibawa-bawa di saat dia minta uang ke Sis Nefer? Teleponlah Nefertiti, sambung ke dia. Nah, nomor yang Ibu Nefer telepon itu bukan nomor yang Lina Wijaya pakai telepon saya. Nah, begitu Lina Wijaya naik, saya diam saja sekitar 5 menitan itu. Dia ngomong, dia bilang, oh ini ada Pak Ardi juga, itu foto profilnya Pak Ardi. Nefertiti bilang, iya saya yang telepon Pak Ardi tadi.
untuk masalah yang kamu WA ke saya. Terus saya ngomong, saya bilang, Lin, kenapa Ibu Lina Wijaya, kenapa kamu bawa-bawa saya ketika kamu minta uang ke Nefertiti? Apa hubungan saya dengan masalahmu? Dari situ dia nggak kondusif lagi, sampai saya maki-maki dia loh tadi malam. Pak, itu udah lama Pak. Waktu Elia Maren sakit, Elia Maren sakit juga. Dia minta dana kemana-mana, termasuk ke saya pada waktu itu. Dan saya tanya, saya transfer ke rekeningnya Elia Maren. Dia bilang Elia nggak bisa ke ATM karena kondisinya sakit. Difoto lah si Elia. Saya transfer ke rekeningnya. Butuh berapa untuk biaya hidup? Sekian katanya. Saya transfer pada waktu itu ke rekeningnya Lina Wijaya. Lalu setelah Elia bisa sehat, saya tanya, sampai nggak dana ini ke kamu yang saya transfer? Nggak sampai. Pada waktu nolong Elia Maren pun pada waktu dikejar-kejar, kita transfernya ke rekening Lina Wijaya. 15 juta kita transfer. Selamatin dulu Elia, keluar dulu dari situ. Kita bilang 15 juta itu habis Pak 3 hari Pak. Nah, pada waktu kita mau bawa itu Elia, ini saya nggak pernah buka ke umum ya. Jadi Lina itu fitnah saya terus. Kalau Anda lihat tuh di video-videonya, Sofia Al-Hayat itu nggak punya duit lah, ngambil duit lah, bla 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 bla. Everybody knows what happened, ya. Saya nggak pernah buka ini karena Elia. Pada itu saya bilang sama Elia, kalau kamu mau bawa perkara ini ke pengacara, kita biayain. Kamu cari pengacara, kita bayarin, bawa ini ke masalah hukum. Elia bilang nggak mau, nggak usah lah Bu, nggak usah sampai ke masalah ke ranah hukum. Lebih baik udah dibiarin aja, nggak usah ditanggepin. Ya, pada waktu kan dia kan bawa kasusnya Elia Maren yang terkena sakit itu loh, Bapak mungkin nggak tahu ya, terkena sakit dan sebagainya. Itu dia bawa ke publik, dia bawa Elia Maren lagi bete dan sebagainya, dia ungkapkan itu di publik. Saya bilang kalau kamu mau ajukan ini secara ranah hukum, kita bayarin. Kamu cari pengacara. Elia bilang gak usah Bu, ditutup aja, kita diam. Nah sejak itu saya diam. Lina Wijaya mau ngomong apapun diam. Jadi dia tuh jual kemana-mana pada waktu Elia Maren sakit minta dana Pak ternyata. Tapi Elia tutup ini Pak, karena bagaimanapun pada waktu Elia kan mikirnya pada waktu itu dia baik ya, suka nolong ya. Jadi pada waktu Elia kesulitan dia datangnya ke Lina karena saya nggak ada di Indonesia pada waktu itu. Ya, jadi ketika ada sesuatu dengan Elia, mereka telepon saya jam 10 malam itu, 10 malam waktu Amerika. Sampai saya harus telepon kemana-mana untuk yang saya maki-maki dia itu, yang saya maki-maki dia. Pasti dia bawa-bawa nama Bapak. Yang saya maki-maki dia itu, Pak Ardi, Bapak itu nggak tahu siapa dia yang sesungguhnya. Cuman selama ini saya nggak pernah mau ngomong. Orang di Al-Hayat bilang, Bu, tolong Ibu ngomong. Ini loh, si Lina Wijaya seperti ini, ke sini, ke Pak Bom Bom. Pada waktu itu saya suruh ngomong. Saya bilang, nggak mau, saya bilang. Kalau Tuhan masih mau pakai dia, ngapain saya mesti menjatuhkan dia? Nanti juga jatuh sendiri, saya bilang. Bukan saya disuruh ngomong, Pak. Kak Sofi tahan dulu, Kak Fit kayaknya salah paham. Bukan ngomongin Kak Fit. Tapi emang dia ngomong ke Ibu Lina Wijaya, dia ngomong ke Nefertiti sama Beruang, kalau saya fitnah Beruang sama Nefertiti. Dia bilang, sejak kapan saya ngomong ke kamu seperti itu Lina? Dia bilang, bulan Agustus tahun 2000. Hah? Sejak kapan saya tahu nomormu di bulan Agustus tahun 2000? Bukankah kau yang cari nomor saya, terus tadi 3 malam yang lalu baru kau telepon saya? Sejak kapan saya ngomong ke kamu seperti itu? Buktikan itu. Kalau saya ngomong, kalau saya fitnah Beruang lapar sama Nefertiti. Nah, tidak lama kemudian Nefertiti nyambung ke Beruang lapar. Terbongkar lah tipu-tipunya Lina Wijaya di situ. Dia bilang, kau yang telepon saya, kau curhat loh, kau dilamar orang. Setelah kau dilamar orang, kau fitnah orang lain, bawa orang lain yang gosipin nama. Jadi Bapak baru tahu ya. Dia bilang, brengsek juga kau Lina. Saya langsung ngomong seperti itu. Ya jangan percaya Pak kalau dia bilang sakit dan ini dan sebagainya. Iya. Kita udah tahu lama itu. Bahkan saya herannya gitu, pada waktu dia ngancam, dia bisa telepon MUI. Elia Maren sampai ketakutan. Saya bisa telepon. Saya bingung kok bisa dia punya hubungan sama MUI. Ternyata dia mualaf. Yang namanya waktu itu langsung terbongkar kan, beberapa lama kemudian yang Metatron itu bongkar dia punya nama ada di apa tuh namanya Masjid Istiqlal, bahwa dia mualaf, ada nama dia di situ. Sampai kita bingung, kok bisa kamu punya hubungan sama MUI itu loh? Dia ngancem loh Pak, membongkar alamat kita Pak. Tapi kita orang Amerika diam aja, karena ada banyak hal-hal yang harus kita tutup. Ngancem Pak di depan kami Pak, sampai Elia Maren nangis pada waktu itu. Saya bilang kamu tenang aja.
Tapi semua itu kita tutup, Pak. Ya, saya enggak mau lah, itu sudah berlalu, biar aja. Apapun yang diomongkan itu sudah enggak berguna buat saya. Saya hanya geramnya Rudy Iskariot bisa buat video seperti itu. Dan buat saya itu pemfitnahan yang luar biasa. Ya, pembunuhan terhadap karakter saya yang luar biasa. Iya, memang pernah dimualafkan ternyata di Masjid Istiqlal, teman-teman. Makanya kita bingung. Sebelum itu kita sudah bingung. Kok bisa dia punya hubungan sama MI? Itu loh, Pak. Cuma kan selama ini saya nggak pernah ngomong-ngomong. Betul nggak, Pak RH? Betul. Yang saya sampai maki-maki dia itu loh. Anda telepon ke saya, topik pembicaraan yang Anda sampaikan lain. Kok sekarang kau bawa-bawa nama saya, fitnah Nefertiti sama Beruang Lapar. Setiap hari Beruang Lapar live saya datang di komalnya kok. Saya bilang tanya Nefertiti itu sama Beruang Lapar, pernah nggak saya menye-menye minta uang ke mereka? Pernah nggak saya seperti itu? Karena saya sudah maki-maki dia, ya sudah saya turun. Setelah mereka bertiga masih ngomong di situ. Fitnahnya luar biasa, teman-teman. Sejak saya itu kan Pak Ardi kan tahu kan, dia bikin video-video tentang saya, tentang Sofia, tapi nggak pernah saya tanggepin, betul nggak? Iya. Saya nggak pernah menjelekkan nama dia di publik. Yang hampir 300 orang ini, teman-teman ingat ya, Lina Wijaya itu pernah dilamar melalui telepon, itu dia ngomong langsung ke saya. Dilamar sama laki-laki, katanya dia sudah punya anak dan sebagainya, punya suami dan sebagainya. Saya bilang kalau anak itu tahu kau punya suami, kenapa dia lamar kamu? Dia lamar kamu, saya bilang Lin, saya bicara dari sisi laki-laki ya. Saya punya keberanian untuk mengatakan perasaan saya kepada seseorang karena pasti ada lampu hijau. Itu saya bicara dari laki-laki, sebelum saya terjadi saya maki-maki dia itu. Sampai dia ngajak keluarganya untuk melamar kamu itu berarti... Setahu saya enggak, Pak. Setahu saya mereka berhubungan seksual, kemudian direkam itu, lalu anak itu kecewa dan dia balik. Ada rekaman videonya semua, cuman saya nggak mau perhatikan hal kayak gitu. Ada rekaman videonya tuh, anaknya ada kok, namanya siapa gitu, pakai nama siapa. Waktu itu pernah dibuka juga sama Metatron. Ada rekaman videonya, Pak. Jadi mereka berhubungan seksual, lalu setelah itu ditinggalin. Jadi anak ini murtad, balik lagi jadi Islam. Nah, si Lina minta balik sama dia. Videonya ada semua itu. Cuman saya nggak pernah mau follow hal kayak gitu karena buat saya itu nggak penting banget sih. Ya itu urusan pribadi dia lah. Saya sampai saya bilang, oh kau habis kau berhadapan dengan saya semua yang kau cerita. Nah, ketika Ibu Nefertiti ngomong seperti itu, saya bilang, Nefer, kamu percaya? Dia nggak kasih kesempatan saya ngomong. Saya bilang, kau telepon saya, itu kau cerita hal berbeda loh. 3 malam yang lalu kau telepon saya kok. Sejak kapan saya telepon kamu? Apa urusan saya dengan kamu? Telepon kamu bulan Agustus tahun 2005. Apa pentingnya kamu bagi saya? Itu busuknya si Lina Wijaya itu. Dan yang disampaikan oleh Metatron ini benar. Ya. Bahwa dia dilamar itu benar, itu bukan fitnah. Karena Lina ngaku sendiri ke saya melalui telepon. Dan laki-laki yang dia ngaku yang katanya umur 20-an atau 22 atau 20. Yang dia ngaku katanya umur 20-an atau 22 atau 20. Yang dia ngaku di mute dulu ya. Katanya itu anaknya, itu ngakunya ke telepon. Tapi yang saya nggak terima, dia minta uang di Nefertiti, Ibu Nefertiti untuk ganti HP dengan modus dia fitnah saya. Jelein saya ke Nefertiti, dia nggak tahu kalau Nefertiti juga ada simpan nomor saya karena Bu Nefer kita pernah tukaran kontak. Dia nggak tahu kalau Beruang Lapar juga simpan nomor saya. Nah, Nefertiti telepon ke saya setelah dia kasih tahu semua cerita itu, bahkan ada screenshotan dari Nefertiti juga ke saya yang dia minta uang dan fitnah saya itu di Nefertiti. Nefertiti kirim screenshotannya itu ke saya melalui WhatsApp.
Setelah itu Nefertiti sambung lagi ke beruang lapar. Setelah ngomong, saya tidak selesai ngomong karena saya sudah terlalu emosi, saya sudah maki-maki dia, saya turun. Setelah mereka bertiga ngomong, Nefertiti telepon lagi ke saya, telepon lagi bertiga dengan beruang lapar. Mereka telepon, kita sudah tahu karakternya Lina Wijaya, ngaku-ngakunya adiknya Nefertiti. Katanya keluarga besarnya Nefertiti. Nefertiti saja nggak tahu dia seperti apa. Gitu loh. Jadi teman-teman yang Kristen hati-hati dengan Lina Wijaya itu. Saya berpikir selama ini yang dia bilang dengan laki-laki itu, saya pikir, maaf ya, saya pikir mungkin itu berita yang nggak benar. Tapi Lina Wijaya ngaku sendiri ke saya bahwa dia dilamar sama orang itu. Omongannya macam-macam, Pak. Setahu saya enggak, malah laki-laki itu menghindari dia terus. Dia yang ngaku ke saya laki-laki itu lamar dia kok. Tapi katanya dia tolak. Setelah dia tolak lamaran laki-laki itu enggak bener lah. Bapak laki-laki masa itu masuk percaya. kembali ke Islam, katanya seperti itu. Nah, begitu saya ceritakan yang dia curhat ke saya tentang semua persoalannya, tiba-tiba dia teriak, hati-hati kamu Nefertiti dengan roti hidup itu penipu. Saya bilang, hei bangsat, kau yang curhat ke saya, kau bilang saya penipu. Yang menye-menye minta saya untuk mendamaikan Yuli dengan Lia Kristen, siapa kamu kan? Gitu. Sampai nama Ibu Fadila juga difitnah sama dia itu di telepon itu. Sama Kiai Murtad, saya nggak tahu Kiai Murtad itu yang mana. Katanya sekarang sudah ganti nama Kiai Murtad dengan sholawat di pinggir jalan atau di pinggir jurang. Itu semua saya tahu dari Lina Wijaya. Gitu. Nggak usah dibahas lagi, Pak. Mau dibahas makin jengkel ya. Kita udah tahu orangnya, udahlah. Ya, host, ya nggak apalah kita bahas tentang yang begituan, tidak enak didengar ya saudara kita di bawah. Ya doakan aja lah, biarlah semuanya. Selama ini saya diam, Pak. Selama ini saya nggak pernah ngomong kok di publik. Artinya Coba, gini bro. Bapak kalau lihat di YouTube itu, dia jelek-jelekin saya, bla 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 bla. Pernah saya bales? Nggak pernah, saya cuekin aja. Makanya dia selama ini nggak pernah lagi nyinggung nama saya karena saya nggak pernah bales. Dan Karena artinya selama ini saya gini diam. juga bro. Kalau ini saya diam dengan kelakuannya si Lina Wijaya ini, dia akan ngomong kemana-mana tentang saya. Saya nggak mau. Oke, Gitu berarti loh. sudah. Jadi begini, istilahnya doa